Selamat pagi, Swatihotu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan memberi materi pendidikan agama Buddha kelas 7 tentang minggu keempat sampai minggu ketujuh. Pada minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang beliau ciptakan selama seminggu. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia, mempelajari dan menyelami ajaran yang lebih tinggi. Di sana beliau merenungkan Abhidhamma, yaitu kumpulan ajaran khusus. Ketika beliau menyelidiki keenam kitab Patana, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika beliau sampai pada Patana, kemahatauannya akhirnya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui kitab agung tersebut. Demikianlah Buddha merenungkan dharma yang halus dan mendalam dari kitab agung Patana dengan cara yang terhingga jumlahnya. Pikiran dan tubuhnya menjadi sedemikian murninya karena berpikir tentang ajaran yang lebih tinggi. Pikiran dan batin beliau sangat suci, sehingga dari tubuh beliau memancar 6 sinar berwarna. 6 pancaran warna tersebut yaitu biru yang melambangkan bakti, kuning emas yang melambangkan kebijaksanaan, merah yang melambangkan cinta kasih, putih yang melambangkan kesucian, jingga yang melambangkan semangat, warna berkilau yang terbentuk dari warna campuran yang berarti kombinasi dari semua makna lambang. Masing-masing warna tersebut mewakili sifat mulia Buddha Gautama. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini dikenal sebagai Ratanagara Satanha. Minggu kelima, Sang Buddha berdiam di bawah pohon ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi, sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau rasakan. Selama 7 hari, ketika beliau sadar dari kondisi samadinya, seorang pertapa yang sombong menghampiri beliau. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, dalam hal apa seseorang menjadi seorang Brahmana dan kondisi-kondisi apa yang membuat seseorang menjadi Brahmana? Buddha lalu menjawab, seseorang dapat disebut menjadi Brahmana kalau Brahmana itu sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. Seseorang layak disebut Brahmana kalau dia benar-benar memiliki pengetahuan dan sudah menjalani kehidupan suci dengan benar. Pada minggu kelima ini banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia, tidak menggoyahkan keteguhan batin Sang Buddha. Pada minggu keenam, Buddha berpindah tempat dari pohon ajapala menuju ke pohon muncalinda. Beliau tetap menikmati sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau peroleh. Pada minggu keenam ini, selama beberapa hari datang prahara menimpa beliau melalui turunnya hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Muncalinda, sang raja naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Sang Buddha, dan kepalanya memayungi Buddha Gautama dengan berpikir, semoga yang mulia tidak dirundung dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan. Pohon muncalinda melindungi tubuh Buddha dengan daunnya yang sedemikian rimbun, sehingga tidak ada satu titik air maupun angin mampu menembus ke tubuh Buddha.
Ternyata pohon muncalinda merupakan penjelmaan seorang dewa yang menyamar. Akhirnya, setelah keadaan alam menjadi normal, lagi dewa ini kembali sebagai seorang pemuda yang lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat, menelungkupkan kedua tangan di depan dada di hadapan Buddha. Minggu ke-6 itu saat Buddha Gotama tinggal dalam lilitan 7 kali sang Raja Naga, Muncalinda dikenal sebagai Muncalinda Satanha. Pada minggu ke-7, Buddha dengan tenang melewati waktunya di bawah pohon Raja Yatana dan mengalami kebahagiaan kebebasan. Buddha mengucapkan kalimat di bawah ini. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan, menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat, engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak, tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian ini, menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya. Minggu ke-7 ini dikenal sebagai Raja Yatana, di kaki pohon Raja Yatana. Nilai penting 7 minggu pasca penerangan sempurna. Buddha mengakui pengembaraannya dalam kehidupan lampau, membawa penderitaan itu nyata, membuktikan tumimbal lahir. Penyebab semua itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan dalam diri semua makhluk yang diciptakannya sendiri. Ciptaan itu adalah kegemaran dalam bahasa Pali Kelesa, seperti kemelekatan, keserakahan loba, kebencian dosa, khayalan, kebodohan moha, kesombongan mana, pandangan salah diti, keraguan-raguan wicikica, kemalasan tina, kegelisahan udaca, moral tidak takut malu ahirika, moral tidak takut akibat anotapa. Apa yang diciptakan diri sendiri, maka oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Swatihotu, Namo Buddhaya. Coba ulang lagi, Bi.